Yang kedua adalah mudminu khamrin. Orang yang terus-menerus tidak mau tobat minum khamr. Oh, ini tidak minum, ada pil diuntal misalnya. Gini, Nabi kita SAW bersabda, kullu muskirin khamrun, qaliluhu wa kathiruhu haramun. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin qaliluhu wa kathiruhu haram. Setiap segala sesuatu, baik rupa cair, barang padat, atau rupa bagaimana disuntik dan bagaimana, atau dihisap, yang memabukkan itu namanya khamr. Sedikit banyaknya tetap haram. Kalau ada, kalau gak mabuk gak apa-apa, endah semua. Gaya hukum, kan gitu. Qaliluhu wa kathiruhu haramun. Sedikit banyak, walaupun tidak mabuk tetap haram. Orang yang terus menerus tidak ada tobatnya, tidak pernah berhenti, khamr terus, obat-obatan, pakai hisab, disuntik dan seterusnya, maka itu tidak akan pernah mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun di bulan puasa yang penuh dengan ampunan ini, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berhenti total dan memperbaiki sesuatu hal yang tidak baik menjadi baik, menyesal, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berhenti total. Baru dia akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, qati'ur rahim. Orang yang memutus saudara. Ini tidak akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, walau di bulan puasa yang penuh dengan ampunan ini. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena ulama kita, sesepuh kita, kalau menjelang puasa itu silaturahim, saudara, ke tetangga, ke teman, minta maaf, ampuni dosa-dosa saya ketika punya kekhilafan dan seterusnya. Kenapa? Karena yang dulu terputus persaudaraan tuh disambung, takut ada salah, kemudian putus karena kesalahan tadi, disambung, diajak anak-anaknya. Saya kecil itu sering diajak almarhum ayah saya untuk keliling ke saudara-saudara sebisanya, diajak silaturahim, minta maaf atas kekhilafan dan seterusnya. Kenapa? Qati'ur rahim, 4 orang itu, di antaranya nomor 3-nya adalah qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan keluarga, itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala walau berada di bulan puasa yang penuh ampunan ini. Yang keempat adalah musyahid. Ditanyakan oleh Rasulullah kepada Rasulullah SAW, para sahabat itu, siapa musyahid itu ya Rasul? Rasulullah menjawab, orang yang tidak bicara dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Artinya apa? Bertengkar melebihi 3 hari. Kok pancet terus-terusan gitu, malah dilanjut, ketahuilah, walau dia berpuasa, walau dia berterawih, walaupun dia tadarrus, tapi tidak mau rukun dengan musuhnya, artinya siapapun dia, apa itu keluarganya sendiri, atau itu suami istri, atau anak pada orang tua kepada anak, kakak dan adik dan seterusnya, atau sesama muslim, sampai lebih 3 hari, walaupun dia berpuasa. Puasa ada pahalanya sendiri, catatan sendiri, tapi satu hal, Allah tidak melihat dia dengan rahmat dan kasih sayang. Allah tidak hendak mau mengampuni dosanya, kecuali dia menghentikan apa yang ia perbuat. Apa maksudnya? Tidak bicara lebih daripada 3 hari, bermusuhan lebih daripada 3 hari sesama muslim. Nah, oleh karena Bapak Ibu sekalian,
puasa ini sesuatu yang luar biasa. Bicara dalam hal ini fadilah dan seterusnya banyak kita dengar daripada para guru-guru kita, para masyayikh kita. Mari kita ikuti beliau itu, anak-anak kita, jaga keluarga kita, jaga anak istri kita, cucu kita. Ayo kita kembali sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga hati kita, jaga niat kita, karena Allah Subhanahu wa taala hanya memerintah kita untuk mengabdi kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia itu tidak diperintah oleh Allah kecuali hanya menghamba kepada Allah. Menyembah artinya menghamba kepada Allah, menjalankan perintah Allah karena Allah semata. Dan kita wajib sadar bahwa kita tidak akan mampu melaksanakan suatu perintah sekecil apapun. Apalagi ini puasa bulan suci Ramadan sebulan penuh. Kita tidak akan mampu melaksanakannya atau menjauhi larangan sekecil apapun tanpa fadl dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar bahwa semuanya atas fadl dan rahmat Allah, kita mampu melaksanakan perintah Allah, kita mampu menjauhi larangan Allah. Kalau kita sadar bahwa tanpa fadl dan rahmatnya Allah itu tidak mampu, kita setiap detik, setiap saat memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat kita, baik kita melaksanakan sholat yang wajib maupun yang sunnah, di antara yang menjadi rukun adalah membaca Fatihah. Hati daripada Fatihah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena tidak ada yang mampu menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sadari ketika kita mampu menjalankan perintah Allah, ketahuilah bahwa itu semata-mata fadl dari Allah. Ketika kita mampu melaksanakan atau menjauhi larangan Allah, ketahuilah, sadarlah bahwa itu semata-mata hanya bi fadlillahi wa bi rahmatihi, atau hakikatnya Allah, atau billah bi fadlillah wa bi rahmatihi. Harus sadar itu. Tidak boleh kita mengakui bahwa wah saya sudah bisa melaksanakan perintah Allah, tidak merasa bahwa itu pertolongan Allah. Nah, maka kita timbulnya nanti ta'ajjub binafsih, bangga diri, saya sudah hebat, saya sudah bisa, saya sudah begini, saya sudah begitu. Akhirnya timbul bangga diri.